Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Habib Channel. Sekarang kita akan membahas tentang sawit juga ya, tentang biodiesel. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Endra Medita, seorang wartawan senior ya, dari Jakarta, tentang B10, B100, apa mungkin dilaksanakan. Saat ini barangkali agak sulit ya. Jawabannya begitu. Saat ini agak sulit. Kenapa? Karena produksi sawitnya nggak cukup. Itu jawabannya, sederhana sekali ya. Nah, saat ini kan yang sudah jalan ini B35. Nah, B35 saja memerlukan 12 juta ton CPO setahun. Jadi kalau mau B100 itu memerlukan 3 kali B35. Artinya kita memerlukan 36 juta ton CPO. Sekarang kebutuhan dalam negeri aja 25 juta. Jadi sudah 25 ditambah dengan 35 itu sudah menjadi 51. Sedangkan produksi kita baru 47. Jadi sudah nggak cukup, nggak bisa. Tapi, nah ini tapi nih, kalau kita mau berupaya bisa. Kenapa sih pemerintah kelihatannya ngotot nih mau ke B100? Memang hasilnya bagus. Menteri Pertanian 5 tahun yang lalu itu sudah melakukan uji coba di traktor pertanian. Hasilnya bagus, lebih irit. Di mobil juga begitu, lebih irit ya. Bahkan yang tadinya 9 kilometer sampai 10 kilometer per liter solar, sekarang dengan biosolar B100 ini bisa menjadi 13. Nah, berapa tuh penghematannya? Nah, ini kalau dilakukan secara nasional mungkin akan berkurang. Ini kan hasil penelitian ini atau hasil temuannya bagus sekali ya. Cuma kita harus dukung. Nah, gimana caranya nih supaya kita bisa stoknya cukup? Ada dua cara, intensifikasi dan ekstensifikasi. Ekstensifikasi ini gampang, ya. Banyak kan perusahaan-perusahaan itu yang sudah dapat izin, tapi belum semua ditanam nih. Tanamin aja, diwajibkan tanamnya. Tanamin semua. Nah, tapi yang jangan jangan ngerusak hutan, enggak ya. Ini yang sudah ada izinnya aja. Nah, itu dilakukan. Kemudian apalagi nih? Kebun-kebun petani yang belum ditanamin apa-apa itu tanamin juga. Ya, dibikin programnya selama katakanlah 4 tahun atau 5 tahun. Kemudian ada lagi teknologi untuk intensifikasi yang disebut manajemen akar sama kanopi ya. Kalau bahasa Inggrisnya production force management. Jadi pohon itu dipaksa supaya berproduksi seperti atlet lah. Atlet dipaksa untuk tetap berprestasi. Tentara dipaksa supaya tetap bisa lari. Makanya kenapa tentara badannya tegap-tegap? Ya karena latihan terus, makannya cukup, ya, kalorinya dihitung dan sebagainya. Nah, kira-kira tanaman juga seperti itu, ya. Nah, ini kalau begitu ada upaya ekstensifikasi, ada intensifikasi, bisa. Tapi belum cukup nih. Pemerintah juga harus melakukan hal yang sama, bikin aturan yang kita sebut pajaknya pajak. Kalau yang kita dengar sekarang kan pajak progresif ya. Artinya makin gede pendapatannya, makin gede pajaknya. Kalau ini dibalik, makin gede produksinya, makin tinggi produksinya, makin kecil pajaknya. Jadi orang akan berlomba untuk meningkatkan produksi. Kalau seperti sekarang pendapatannya semakin tinggi, pajaknya semakin tinggi.
Ya, orang berlomba supaya makin rendah aja. Tapi kalau pendapatan is oke, nggak ada masalah ya. Karena orang kaya harus menyumbang yang lebih banyak dong daripada orang yang nggak kaya. Tapi ini tanaman nih yang produksi ini bisa bukan hanya untuk sawit sebenarnya, untuk padi, untuk karet, untuk tebu, untuk hortikultura, untuk perikanan, untuk kehutanan, semuanya bisa. Ini akan lebih produktif. Jadi pemerintah memaksa lewat undang-undang atau lewat peraturan atau lewat apa namanya pedoman teknis supaya produksi juga akan naik. Jadi di samping semua area yang kosong itu ditanemin, ya ada produksinya. Nah produksinya tidak asal produksi, tapi produksi tinggi, ya. Yang berikutnya pertanyaannya, sebenarnya potensinya berapa sih CPO itu? Ya, kita hitung per hektar ya, 1 hektar. 1 hektar itu kan ada 130 sampai 136 pohon 1 hektar ya. Nah ini potensinya ini menurut dari yang benih nih, keterangan-keterangan dari benih ya, umumnya 35 sampai 40, ambil 40 ya. 40 ton TBS. TBS itu tandan buah segar per hektar per tahun. Itu rata-rata. Ya. Nah, dari 40 ton itu kalau dijadikan minyak itu kurang lebih 10 ton minyak sawit. Ada CPO-nya, ada PKO-nya. Nah, kita lanjutkan ya. Balik ada yang saya lupa tuh, ekstensifikasi sudah ya. Kemudian yang intensifikasi apalagi yang harus ada hal-hal yang non teknis. Misalnya apa? Jalan produksi kalau musim hujan berlubang, tergenang air, ya gimana mau bisa lewat? Truk juga nggak bisa. Harus yang lewatnya traktor. Makin kalau traktor tuh yang bisa diangkut itu paling-paling hanya 2 ton, 3 ton. Jadi akhirnya menjadi mahal. Secara keseluruhan jadi mahal. Kalau pakai traktor tuh bukannya bagus. Ya, kalau jalannya bagus, licin ya. Tapi maksudnya licin tuh bukan licin terus mobil bisa slip bukan ya. Tapi licin tuh artinya rata ya bisa lari lah 30 sampai 40 kilometer per jam truk itu udah bagus ya. Nah, kalau sampai begitu, itu ongkos transportasi nanti jadi murah dan semua buah akan dipanen masuk ke eh, ke pabrik. Terus ada lagi pertanyaan nih, gimana kalau dicuri katanya? Ya memang pencurian ini salah satu tugas dari perusahaan untuk menjaga produksinya. Silakan. Tapi secara nasional ya memang nggak masalah karena yang mencuri juga nanti menjual kan ke pabrik yang lain. Perhitungannya tetap produktivitas itu akan masuk kalau begitu ya. Tapi ini nggak boleh sebenarnya ya nggak boleh. Tapi ada makro ada mikro. Secara mikro itu merugikan. Tapi makro nggak ya. Oke, kemudian ada lahan-lahan izin tadi. Lahan-lahan yang sudah berizin tapi nggak ditanam. Kenakan pajak tinggi. Misalnya PBB 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Ya. Tapi begitu ditanamin, itu berkurang dong dari 3 kali lipat jadi 2 kali lipat. Selama TBM ini karena belum menghasilkan, ya itu kenakan PBB 2 kali lipat. Tapi begitu panen nanti produksinya tinggi, kalau bisa nol. Ya pada tingkat misalnya tingkatnya di atas 30 ton per hektar rata-rata nih rata-ratanya ya. Itu jangan dikenakan PBB atau kalaupun dikenakan PBB murah. Misalnya cuma 25% dari tarif PBB. Itu yang namanya insentif. Jadi petani juga mau mengejar, saya nggak mau bayar PBB mahal-mahal nih, pengen yang 25% aja. Ya udah nggak apa-apa bagus, tingkatkan produksinya. Tapi begitu dia nggak mau ngurus tanamannya, ya kenakan PBB yang tinggi. Dan ini kan banyak perusahaan-perusahaan yang punya tanah, tapi nggak ditanemin, kenakan PBB yang tinggi itu 3 kali lipat. Biar dipaksa oleh pemerintah supaya dia menanami ini dengan cara apapun. Karena
tanah dikuasai tapi tidak ditanamin, artinya tidak produktif, itu merugikan negara. Bayangkan kalau 1 hektarnya itu, ambillah rata-rata bisa menjadi 5 ton minyak. 5 ton minyak, kalau kali 10.000 aja, kan sudah berapa? 50 ton kali 5.000, sudah 2 55 ton minyak kali 10.000, sudah 500 juta masuk ke situ. Ya. Dan uang yang beredar di sini itu kan bertambah. Orang belanja juga karena tinggi, belanjanya lebih banyak. Ya, pasti dia beli mobil lagi yang lebih muda atau yang baru. Makanan juga yang tadinya sederhana, pengen sempurna juga ya, 4 lengkap 5 sempurna katanya ya. Jadi semuanya bagus untuk pertumbuhan, nggak ada stunting tuh, nggak ada. Kalau produktivitas tinggi nggak ada ya. Terus garam juga bisa beli yang iodium, beli susu juga mampu dan sebagainya. Kalau tinggi, tapi kalau produktivitas rendah di bawah 2 misalnya 2 ton kali 10.000 kan hanya 20 juta. Berapa biaya panennya? Biaya panen sudah 300.000 per ton. Kemudian angkutan sekitar sudah 600.000. Belum pengeluaran lain-lain. Ya, mungkin bisa sampai 1.500 sampai 1.800 ribu per ton pengeluarannya. Jadi untungnya dikit, tipis. Paling-paling 1 juta, 2 juta per hektarnya. Apa yang bisa kita beli dari situ? Nggak ada. Ya, akhirnya menjadi petani itu jadi miskin, pengusaha itu jadi rugi. Kan sayang. Lebih bagus kalau kita mau sungguh-sungguh, serius, seluruh perhatiannya masukin ke situ, insya Allah ya. Kemudian ini ada program bagus nih dari pemerintahan ya, dibantu oleh BPPD PKS, yaitu melanjutkan replanting. Benih-benih yang asalan tadinya itu dirubah semuanya, diganti dengan benih-benih yang bagus. Ini bagus, udah langkah bagus. Ini langsung dijalankan itu ya. Tapi ada juga nih perkebunan nakal, perkebunan besar nih ya. Dia mismanagement melakukan ini sehingga banyak yang tidak diusahakan, hanya jual beli tanah aja akhirnya ya. Kewajibannya ke bank juga nggak bisa dibayar sehingga akhirnya dia harus diambil alih oleh bank. Nah, kebun-kebun yang gini nih nggak sedikit, itu ratusan ribu, mungkin ada 1 juta hektar mah barangkali ya, perkiraan saya nih misalnya kasar ya. Balikan aja ke PTPN. PTPN itu yang terbaik loh ya, produktivitasnya yang terbaik. Kenapa? Apa ruginya kalau diberikan ke PTPN? Nggak ada. Ya, bank itu kan punya BUMN. Ini PTPN punya BUMN, ya sama-sama, udah kasihkan aja ke situ. Selesai masalah itu. Dan kebun yang tadinya tidak produktif menjadi produktif. Artinya datangkan uang buat negara. Ya, datangkan pajak lebih gede. Nah, ini bandingkan ya, ada gambar fruit set. Ya, ada gambar tandan buah segar yang kecil-kecil dan banyak diantaranya yang nggak tumbuh si buahnya tuh ya. Ini sayang sekali ini ya. Kemudian ini ada gambar nih, tandan buah segar yang spikeletnya itu bagus ya. Kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin sebelah sana ada 8 ya, sekitar 10 yang jadi yang tumbuh. Nah, bandingkan misalnya dengan yang gambar ini, yang lainnya ya, yang ini nih banyak-banyak nih gambarnya ya. Itu apa namanya? Paling-paling yang jadi hanya ada berapa? Ya, yang jadinya tuh. Jadi paling banyak 4 atau 5. Sayang. Udah ada tandan buah betina ya, tapi enggak jelas atau enggak penyerbukannya jelek ya, sayang sekali ya.
Ya hal-hal gini kan para planter di lapangan tahu kenapa ini bisa terjadi seperti ini. Ya kira-kira seperti itulah ya. Banyak hal-hal detail yang kadang-kadang karena kita sudah biasa, jadi nggak diperhatikan lagi. Ya,